nomor 6 semula adalah Profesor Muktir Jedawi digantikan oleh Dr. Khalilul Khairi. Baik, jadi diganti Dr. Khalilul Khairi ya? Iya. Baik. Yang hadir Dr. Khalilul Khairi menggantikan Muktir Jedawi. Majelis, mohon izin majelis. Kemudian ada satu lagi ahli yang belum disebutkan yang mulia, yaitu saksi yang ke-13, ahli Hasan Nasbi yang 13. Sudah tadi sudah kami panggil. Baik, jadi ada 8 ahli ya. Apa Pak Bambang? Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 tentang tata cara beracara dalam perkara perselisihan, pasal 42 ayat 1 menyatakan alat bukti keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dapat dilakukan oleh pemohon, pihak terkait dan Bawaslu paling lama 1 hari kerja sebelum sidang pemeriksaan dan mengandaikan. Iya, kemarin sudah disampaikan. Enggak, yang ini yang baru Pak Ketua, yang hari ini baru diganti. Ketika Anda mengajukan, pemohon mengajukan ahli dan saksi, malah lebih dari kuota. Penentuan akhir ditentukan pada saat sidang. Kami melakukan yang sama. Baik, saya hanya mengajukan itu. Terima kasih. Silakan. Majelis. Silakan maju para ahli. Sebentar Yang Mulia. Apa boleh saya bicara Yang Mulia? Apa Pak Madir? Ini begini, kami mendengar tadi salah satu di antara ahli yang tidak dihadirkan ini adalah Profesor Andi Muhammad Asrun SH. Iya. Nah, saudara ahli ini sebelum begitu kita mulai untuk mempersiapkan segala hal terkait dengan permohonan ke MK ini, beliau masih sebagai Direktur Sengketa Pilpres untuk 03. Ya, yang kami khawatir bahwa kehadiran beliau sebagai ahli ini akan terjadi konflik kepentingan. Ya, sehingga saya secara pribadi sudah bisa ditangkap. Hukum, saya keberatan dengan kehadiran saudara Muhammad Andi Muhammad Asrun. Tapi sekarang sudah tidak lagi kan? Memang betul dia mengundurkan diri Yang Mulia, tetapi persiapan-persiapan awal ya untuk mempersiapkan ini beliau terlibat. Ya, nanti keberatan Bapak dicatat, kemudian keterangan yang diberikan yang disampaikan berdasarkan di bawah sumpah itu yang sebenarnya kami nilai oleh Mahkamah. Baik. Tapi keberatan Bapak kami pertimbangkan. Yang Mulia. Yang Mulia. Saya duluan toh. Apa saya Ya, silakan Pak Dudung. Terima kasih Yang Mulia. Saya juga ingin menyampaikan atas nama pemohon 2 reservasi kami terhadap Saudara Muhammad Kodari. Kenapa kami melakukan reservasi? Karena kami percaya bahwa sebagai ahli harus bersikap independen, tidak bias. Tapi kami melihat bahwa Saudara Kodari itu terlibat dalam beberapa kegiatan gerakan, misalnya gerakan 1 putaran, dan juga yang menyuarakan masa jabatan Jokowi untuk 3 periode. Nah, saya cuma menyampaikan reservasi. Nanti kami pertimbangkan Pak. Mengganggu independensi yang bersangkutan. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Yang Mulia. Apalagi? Sama. Kami juga menyampaikan satu catatan dan keberatan terhadap 2 orang sekaligus. Kepada sahabat saya Margarito Kamis dan kepada sahabat saya Hasan Nasbi. Karena yang saya tahu beliau ini berdua itu sering sekali tampil di televisi mewakili 02. Bahkan pada acara terakhir saya dengan saudara Margarito Kamis, dia mengatakan bagian dari Prabowo, paling tidak pendukung Prabowo. Jadi kami yang mana juga, yang Pak Refli sampaikan? Iya. Yang mana namanya? Margarito Kamis dan Hasan Nasbi. Karena Oke. dua-duanya sering sekali mewakili 02 dalam perdebatan di televisi dan juga sering juga berhadapan dengan saya. Baik. Jadi kami meragukan juga independensinya untuk menyampaikan keterangan ahli. Iya, dicatat keberatan saudara. Silakan para ahli maju ke depan. Apa bisa satu lagi majelis? Majelis. Terakhir ya? Ya, terakhir ini terakhir. Saya mendapat informasi
Dari berita ini terhadap sahabat saya juga ini, Sobat Edi. KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Edi. Apa relevansinya? Baik, relevansi ini yang saya jelaskan. Ya, kalau memang apa itu? Relevansinya adalah, mohon majelis, pernyataan-pernyataan tidak sopan dari sebagian orang itu relevansinya adalah, yang mana yang tidak sopan, Pak? Tadi ada di. Ya, mohon semua menghormati persidangan ya. Jangan asal bicara di belakang, nanti bisa diminta keluar oleh petugas nanti. Silakan Pak Bambang. Relevansinya adalah seseorang yang menjadi tersangka, apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi, dan untuk menghormati mahkamah ini, sebaiknya dibebaskan untuk tidak menjadi ahli. Iya, Bapak kan bekas mantan ketua KPK, baru penyidikan baru atau sudah tersangka baru? Nah ini disebutnya di sini. Sekalipun tersangka pun apa juga harus hak-hak privat? Saya ingin mengajukan ini sebagai sebuah keberatan, ya, dan silakan. nanti majelis akan mempertimbangkan. Ya, kami pertimbangkan. Karena dan ini penting sekali kami catat, Pak. Oke, terima kasih. Yang mana yang Pak Refli sampaikan? Iya. Yang mana namanya? Margarito Kamis dan Hasan Nasbi. Oke. Karena dua-duanya sering sekali mewakili 02 dalam perdebatan di televisi dan juga sering juga berhadapan dengan saya. Baik. Jadi kami meragukan juga independensinya untuk menyampaikan keterangan ahli. Iya, dicatat keberatan saudara. Silakan para ahli maju ke depan. Apa bisa satu lagi majelis? Majelis. Terakhir ya? Ya, terakhir ini terakhir. Saya mendapat informasi dari berita ini terhadap sahabat saya juga ini, Sobat Edi. KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Edi. Apa relevansinya? Baik, relevansi ini yang saya jelaskan. Ya, kalau memang apa itu? Relevansinya adalah, mohon majelis, pernyataan-pernyataan tidak sopan dari sebagian orang itu relevansinya adalah, yang mana yang tidak sopan, Pak? Tadi ada di. Ya, mohon semua menghormati persidangan ya. Jangan asal bicara di belakang, nanti bisa diminta keluar oleh petugas nanti. Silakan Pak Bambang. Relevansinya adalah seseorang yang menjadi tersangka, apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi, dan untuk menghormati mahkamah ini, sebaiknya dibebaskan untuk tidak menjadi ahli. Iya, Bapak kan bekas mantan ketua KPK, baru penyidikan baru atau sudah tersangka baru? Nah ini disebutnya di sini. Sekalipun tersangka pun apa juga harus hak-hak privat? Saya ingin mengajukan ini sebagai sebuah keberatan, dan silakan. Nanti majelis akan mempertimbangkan. Iya, kami pertimbangkan. Karena dan ini penting sekali kami catat, Pak. Oke, terima kasih. Coba dibuka ininya. Iya, saya jawab aja, saya tahu. Kita buka dulu, Pak. Jangan sok tahu, Pak. Kita buka dulu ininya, Pak. Pak Bambang, sabar. Sabar. Kendalinya dari sini. Ke sini semua. Silahkan, coba dibuka. Jadi ini penting kita gelar karena memang didalilkan. Jadi kan kami mahkamah harus menjawabnya. Jadi bukan jangan dianggap nggak ada manfaatnya juga. Ya, memperdebatkan di sini kepentingan kami untuk menjawab dalil dari kedua pemohon. Majelis. Ya. Cukup ya. Saya di slide-nya ahli tadi coba dilihat, itu tidak comparable. Sirekap KPU coba dilihat. KPU itu sudah 88%, jaga pemilih cuma 50%. Coba lihat. Bagaimana kemudian ahli bisa membandingkan itu sudah comparable? Keahlian apa yang bisa menyatakan kayak gitu? Coba aja. Coba dibuka ininya. Iya, saya jawab aja, saya tahu. Kita buka dulu, Pak. Jangan sok tahu, Pak. Kita buka dulu ininya, Pak. Pak Bambang, sabar. Sabar. Kendalinya dari sini. Ke sini semua. Silahkan, coba dibuka. Slide-nya ahli tadi. Terus yang ada membandingkan, oke, next, terus, nah ini. Ya, yang lanjut. Satu lagi. Ya. Oke. Ini kan silakan dijawab ahli. Ya. Jadi begini, Pak Bambang ya. Jadi ini data yang saya ambil per hari ini. Jadi per hari ini memang
kawal pemilu memang selesai sampai di sana karena mereka kan relawan semua. Mereka tidak dibayar sehingga datanya memang tidak 100%. Demikian juga yang lain. Nah, yang kedua adalah begini, kalau data itu sudah lebih dari 50%, tidak akan banyak pengaruhnya pada hasil. Itu. Jadi statistik aja menunjukkan sampel dari kita cukup teman-teman dalam lembaga survei tahu kan ya, kita cukup pakai sampel 2.200 saja sudah errornya sudah di atas di bawah 22% misalnya. Yang saya ingin katakan majelis, yang satu kawal pemilu 82%, jaga pemilu 51%. Iya kan sudah dijelaskan tadi, biar kami yang menilai. Ya, cukup ya. Jangan comparable terus kemudian seolah-olah di 100%, itu juga tidak fair ahli. Cukup. Oke. Ya, kesempatan terakhir, Pak. Terima kasih. Ya. Dari sekian panjang lebar penjelasannya, tapi tidak menjawab pertanyaan saya, belum menjawab pertanyaan saya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih atas segala pertanyaan disampaikan kepada saya. Perkenankan saya menjawab pertanyaan satu persatu. Mudah-mudahan bisa dijawab. Jadi, Saudara Heru ya, pertanyaan pertama terkait dengan pemilu dan pemilu kada. Dari pihak terkait dulu. Dari pihak terkait ya, saya lupa saya. Ya, saudara pihak terkait ya, Profesor Oce Kaligis. Ya, terkait dengan persoalan pemilu dan pemilu kada. Memang sejak awal ya, rahim amandemen konstitusi, rahim amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu membedakan, tidak masukkan Prof. Oce. Pemilu kada, pemilu kepala daerah ke dalam sistem pemilu nasional dibedakan. Dikatakan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Demokratis bisa melalui DPRD secara langsung, kemudian dilakukan pemilihan secara langsung. Sejak awal sejarahnya beda. Jadi oleh karena itu tidak bisa bedakan. Kemudian juga ada putusan MK, ya, putusan Mahkamah Konstitusi. Saya kutip ini putusan MK. Ya, yaitu putusan 97. PU 11 2013. Ini sangat prinsipal sekali dan selalu saya tahu menjadi perdebatan di Mahkamah Konstitusi. Apakah pemilu kada itu masuk rejim pemilu dan bagaimana penanganan sengketa pemilu. Bahwa putusan ini mengatakan itu inkonstitusional walaupun sudah dirubah kemudian. Tetapi sejatinya dalam rahim Mahkamah Konstitusi mengatakan kita keluarkan ini pemeriksaan sengketa pemilu, biarkan dibentuk oleh pengadilan khusus. Mari kita jadikan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan undang-undang, biar marwah kenegarawan itu lebih tinggi, lebih melekat. Itu jawaban saya yang secara itu. Kemudian soal penetapan hasil ya, misalnya ada putusan pemilu kada ingin diterapkan dalam kasus pemilu presiden. Saya kira dari ajasnya saja, dari lahirnya rahim ide pemilu kada itu berbeda dengan pemilu nasional dan implikasinya beda. Bayangkan kalau tiba-tiba semuanya dirubah, diulang secara total, mulai dari mana? Dan ada satu lagi yang menurut saya ada satu keanehan, ketika ada permintaan untuk mencoret hanya Gibran Rakebumi sebagai cawapres, bagaimana mencari pengganti Gibran ini untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto sebagai paslon calon presiden 02. Ini pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah tidak mau dijawab, seolah-olah dibiarkan begitu saja. Sekali lagi, penetapan Gibran berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional. Kalau Anda keberatan terhadap Mahkamah Konstitusi, bukan terhadap produk KPU. Dan sekaligus saya jawab pertanyaan Repli ya, bahwa memang ada persoalan yang dalam pemilu kada. Saya berikan contoh ekstrim Pak Repli, Pak Bambang ya, terkait dengan pemilu kada Bengkulu Selatan 2008. Itu sangat ekstrim kondisinya. Seorang yang pernah dihukum penjara karena terlibat pembunuhan cinta segitiga dihukum 7 tahun. Namanya beda. Nama di KTP, nama di kampung, nama di kampus beda. Nama aslinya adalah Dirman Mahmud. Tapi nama di KTP, nama di kampus, Robin namanya. Supaya lebih keren karena tinggal di kota. Ya. Melanjutkan dari pernyataan Profesor Yusril tadi mengenai hukuman yang telah dijatuhkan kepada salah seorang hakim karena terkait dengan etika profesi, pelanggaran etika profesi. Nah, pada sisi yang lain, memang betul terhadap hakim itu sudah dijatuhi ya, karena dianggap melanggar kode etik. Persoalan pokoknya adalah putusan itu sendiri ya, yang dihasilkan dari pelanggaran kode etik ya,
apakah juga sebenarnya ini adalah satu bentuk pelanggaran nol? Ya, kalau kita lihat dari sisi filsafat. Saya kira ini yang perlu juga dijawab oleh saudara ahli. Ya, apakah ketika orang yang menjatuhkan putusan itu sudah dihukum, putusan itu tidak layak lagi untuk dipersoalkan? Mestinya kan tidak begitu. Ya, Radbruch misalnya mengatakan bahwa hukum itu kan harus ada keadilan, kemanfaatan, dan seterusnya. Ya, itu pertanyaan saya yang pertama kepada saudara ahli. Kemudian yang kedua yang saya ingin tanya kepada saudara ahli tadi menerangkan bagaimana hukum Islam menempatkan keadilan, ya, bahwa keadilan itu harus diletakkan pada tempatnya. Saya setuju dengan itu. Nah, pertanyaan saya begini, ketika seseorang yang mempunyai kekuasaan, ya, mau menempatkan anaknya dalam posisi tertentu karena dia sudah tidak berhasil, ya, untuk meraih atau memperpanjang kekuasaan itu, apakah menurut saudara ahli tindakan seperti ini yang mengubah undang-undang, ya, melalui satu putusan yang cacat secara hukum dan secara logis juga tidak tepat, ini masih kita bisa katakan merupakan satu tindakan untuk mendapatkan keadilan? Karena saya tahu, misalnya kita tahu bahwa Nabi pernah menyampaikan satu hadis, kalau anaknya itu mencuri Fatimah itu, akan dia potong tangannya. Sampai seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau terkait dengan ini, apakah memang ada petunjuk-petunjuk dari agama kita yang memperkenankan seorang pejabat negara, ya, seorang penguasa, untuk menempatkan anaknya sebagai pengganti dari dirinya? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang kepantasan dan kepatutan seperti saudara ahli katakan tadi, pertanyaan pokoknya, apakah Gibran itu lebih pantas dari Profesor Yusril misalnya untuk jadi wakil presiden? Ya. Karena begini, kenapa saya tanyakan kepada saudara ahli? Soal persyaratan terhadap Gibran harus melakukan perubahan terhadap undang-undang, itu satu. Ya. Dari segi ketokohan dan pengalaman, Gibran itu wali kota. Profesor Yusril, ya, dia adalah mantan Menteri Sekretaris Negara. Keberatan yang mulia karena sudah menjadikan pendapat. Langsung pertanyaan saja, Bapak. Nah, pertanyaan saya begini, dalam kondisi seperti ini, ya, apakah saya bicara tentang pada tempatnya, saudara ahli katakan itu tadi, apakah ini mengubah undang-undang ini dengan menyampingkan orang-orang yang patut, itu dianggap sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya? Sudah ya? Satu lagi yang mulia, kalau sudah tiga, boleh. Bapak. Baru tiga, baru satu lagi. Iya, Pak Mulia juga sudah tiga. Singkat saja. Baik, saya ingin pendapat saudara ahli masih terkait dengan soal etika ini tadi. Ini kan sudah ada juga putusan DKPP yang menganggap bahwa KPU itu dalam istilahnya mereka melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan dikatakan juga itu adalah memutus sesuatu yang tidak biasa. Nah, saya ingin pendapat saudara ahli tentang soal ini. Terima kasih yang mulia. Baik, dari termohon? Tidak ada. Dari Bawaslu? Ada yang mulia. Izin. Silakan. Karena beberapa kali kita disebut terus sama pemohon 01. Saya ingin bertanya kepada ahli. Ya. Cukup. Maksud saya, cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Baik, terima kasih yang mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada yang mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat saya kepada Bapak Arief Hidayat. Saya ingin menyampaikan bahwa saya kepada Bapak Arief Hidayat, saya ingin menyampaikan bahwa saya kepada Bapak Arief Hidayat, saya ingin menyampaikan bahwa saya kepada Bapak Arief Hidayat, saya ingin menyampaikan bahwa saya kepada Bapak Arief Hidayat, saya ingin menyampaikan bahwa saya kepada Bapak Arief Hidayat, saya ingin menyampaikan bahwa saya kepada Bapak Arief Hidayat, saya ingin menyampaikan bahwa saya kepada Bapak Arief Hidayat, saya ingin menyampaikan bahwa saya kepada Bapak Arief Hidayat, saya ingin menyampaikan bahwa saya kepada Bapak Arief Hidayat, saya ingin menyampaikan bahwa saya kepada Bapak Arief Hidayat, saya ingin menyampaikan bahwa saya kepada Bapak Arief Hidayat, saya ingin menyampaikan bahwa saya kepada Bapak Arief Hidayat, saya ingin menyampaikan bahwa saya kepada Bapak Arief Hidayat, saya ingin menyampaikan bahwa saya kepada Bapak Arief Hidayat,
karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pak Hotma, Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa, Pak Hotman? Sebentar Pak Hotma. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak Bapak? Masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami Mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Enggak, jadi, tapi bukan, saya bertanya jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke. Jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan. Majelis, yang mulia. majelis Cukup, satu lagi. cukup. Maksud saya cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Hotman. Baik, terima kasih yang mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Tetapi karena memang kenyataannya yang mulia memang membutuhkan informasi tersebut, tentunya kita harus gali lebih lanjut. Dan tadi meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ternyata setelah dijelaskan bahwa Sirekap itu bukanlah menentukan hasil penghitungan suara, di mana di dalam perkara ini kita justru mempersoalkan tentang hasil perhitungan suara yang benar atau tidak benar. Dan kemudian ada kecurigaan-curigaan dari pihak pemohon tentang adanya Sirekap ini. Saya hanya ingin saja mengkonfirmasi. Tadi ahli dari Profesor Marsudi sudah tegas menyatakan ketika saya tanya, apakah betul Sirekap ini bisa mempengaruhi perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU? Ahli tersebut tadi menyatakan tidak. Justru hasil daripada perhitungan berjenjang inilah nanti akhirnya yang dimasukkan kepada Sirekap. Sekarang karena Anda yang membuat alat ini, saya tanya, apakah benar pernyataan daripada ahli tersebut, apakah memang alat Sirekap ini bisa atau tidak untuk mempengaruhi perhitungan daripada perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU, sehingga kita bisa tahu kalau memang ini pernyataan saudara dengan Marsudi bersesuaian, maka berarti bagi kita akan cukup jelas untuk dapat menyimpulkannya. Terima kasih. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang kepantasan dan kepatutan seperti saudara ahli katakan tadi, pertanyaan pokoknya, apakah Gibran itu lebih pantas dari Profesor Yusril misalnya untuk jadi wakil presiden? Ya. Karena begini, kenapa saya tanyakan kepada saudara ahli? Soal persyaratan terhadap Gibran harus melakukan perubahan terhadap undang-undang, itu satu. Ya. Dari segi ketokohan dan pengalaman, Gibran itu wali kota. Profesor Yusril, ya, dia adalah mantan Menteri Sekretaris Negara. Keberatan yang mulia karena sudah menjadikan pendapat. Langsung bertanya saja, Pak. Pertanyaan saya begini. Dalam kondisi seperti ini, ya, apakah saya bicara tentang pada tempatnya, saudara ahli katakan itu tadi, apakah ini mengubah undang-undang ini dengan menyampingkan orang-orang yang patut, itu dianggap sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya? Sudah ya? Satu lagi yang mulia, kalau sudah tiga, boleh. Bapak. Baru tiga, baru satu lagi. Iya, Pak Mulia juga sudah tiga. Singkat saja. Baik, saya ingin pendapat saudara ahli masih terkait dengan soal etika ini tadi. Ini kan sudah ada juga putusan DKPP yang menganggap bahwa KPU itu dalam istilahnya mereka melakukan
perbuatan melawan hukum. Bahkan dikatakan juga itu adalah memutus sesuatu yang tidak biasa. Nah, saya ingin pendapat saudara ahli tentang soal ini. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari termohon tidak ada, dari Bawaslu ada Yang Mulia. Izin. Silakan. Karena beberapa kali kita disebut terus sama pemohon 01. Saya ingin bertanya kepada ahli. Tapi kami melihat bahwa saudara Khodari itu terlibat dalam beberapa kegiatan gerakan, misalnya gerakan 1 putaran, dan juga yang menyuarakan masa jabatan Jokowi untuk 3 periode. Dan saksi malah lebih dari kuota. Penentuan akhir ditentukan pada saat sidang. Kami melakukan yang sama. Baik, saya hanya mengajukan itu. Terima kasih. Silakan. Majelis. Silakan maju para ahli. Sebentar Yang Mulia. Apa boleh saya bicara Yang Mulia? Apa Pak Madir? Ini begini. Kami mendengar tadi salah satu di antara ahli yang tidak dihadirkan ini adalah Profesor Andi Muhammad Asrun SH. Iya. Nah, saudara ahli ini sebelum begitu kita mulai untuk mempersiapkan segala hal terkait dengan permohonan ke MK ini, beliau masih sebagai Direktur Sengketa Pilpres untuk 03. Ya, yang kami khawatir bahwa kehadiran beliau sebagai ahli ini akan terjadi konflik kepentingan. Ya, sehingga saya secara pribadi, sudah bisa ditangkap. Saya keberatan dengan kehadiran saudara Muhammad Andi Muhammad Asrun. Tapi sekarang sudah tidak lagi kan? Memang betul dia mengundurkan diri Yang Mulia, tapi persiapan-persiapan awal ya untuk mempersiapkan ini beliau terlibat. Ya nanti keberatan Bapak dicatat. Kemudian keterangan yang diberikan yang disampaikan berdasarkan di bawah sumpah itu yang sebenarnya kami nilai oleh Mahkamah. Baik. Tapi keberatan Bapak kami pertimbangkan. Yang Mulia. Saya duluan toh. Apa saya? Iya, silakan Pak Dudung. Terima kasih Yang Mulia. Saya juga ingin menyampaikan atas nama pemohon 2 reservasi kami terhadap saudara Muhammad Khodari. Kenapa kami melakukan reservasi? Karena kami percaya bahwa sebagai ahli harus bersikap independen, tidak bias. Tapi kami melihat bahwa saudara Khodari itu terlibat dalam beberapa kegiatan gerakan, misalnya gerakan 1 putaran, dan juga yang menyuarakan masa jabatan Jokowi untuk 3 periode. Nah, saya cuma menyampaikan reservasi nanti kami pertimbangkan Pak. Mengganggu independensi yang bersangkutan. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Yang Mulia. Apalagi? Sama, kami juga menyampaikan satu catatan dan keberatan terhadap 2 orang sekaligus. Kepada sahabat saya Margarito Kamis dan kepada sahabat saya Hasan Nasbi. Karena yang saya tahu, beliau ini berdua itu sering sekali tampil di televisi mewakili 02. Bahkan pada acara terakhir saya dengan saudara Margarito Kamis, dia mengatakan bagian dari Prabowo, paling tidak pendukung Prabowo. Jadi yang mana juga, yang Pak Refli sampaikan? Ya, yang mana namanya? Margarito Kamis dan Hasan Nasbi. Oke. Karena dua-duanya sering sekali mewakili 02 dalam perdebatan di televisi dan juga sering juga berhadapan dengan saya. Baik. Jadi kami meragukan juga independensinya untuk menyampaikan keterangan ahli. Ya, dicatat keberatan saudara. Silakan para ahli maju ke depan. Apa bisa satu lagi majelis? Majelis. Terakhir ya? Ya, terakhir ini terakhir. Saya mendapat informasi dari berita, ini terhadap sahabat saya juga ini, Sobat Edi. KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Edi. Apa relevansinya? Baik, relevansi ini yang saya jelaskan. Ya, apa itu? Relevansinya adalah, mohon majelis pernyataan-pernyataan tidak sopan dari sebagian orang itu di. Ya, yang dari Pak Heru. Pak Heru. Oke, Pak Heru tadi bertanya soal apakah putusan yang dalam pemilu kada, sengketa pemilu kada bisa diterapkan dalam pilpres, kira-kira gitu ya. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Karena implikasinya sekali lagi, ya sejarah asal muasal beda. Implikasinya udah mengerti. Ya, kalau saya suruh ulang secara langsung, kenapa suruh ulang langsung? Menggugurkan, pertama-tama diminta menggugurkan Gibran. Ya, hanya Prabowo bertanding, dicari ganti. Ini tidak sesuai dengan sistem hukum. Ini pendapat yang tidak berdasar hukum. Kemudian kalau Pak Prabowo misalnya dan Gibran didiskualifikasi, putusan MK tidak mengenal diskualifikasi, tidak mengenal diskualifikasi. Silakan lihat, kaji. Saya sudah meneliti persoalan ini dan sudah menulis 17 buku tentang ini. Jadi saya ngerti itunya. Jadi nggak bisa, Pak. Ya. Kemudian terjadi perkembangan.
ya perkembangan tentang apakah perkara itu datang dari pilkada segala macam. Saya lihat sekali lagi Pak, ya sekali lagi sejatinya mahkamah ini, mahkamah ya dilihat dari putusan-putusan dan kemudian sejarah perdebatan putusan MK, mahkamah ini ingin menyampingkan kok, mengeluarkan pemeriksaan sengketa pemilu keluar dari MK agar MK konsisten mengadili hanya perkara perundang-undangan. Itu Pak, jadi tidak selamanya misalnya perkembangan kemudian ingin diterapkan, itu tahun berapa? Kembali pada Mas Bambang, bahwa putusan 2019 Pak, itu jelas menggarisbawahi bahwa sengketa proses di Bawaslu, di MK-nya. Saya kira itu jelas Pak. Saya kira mudah-mudahan sudah terjawab Mas Bambang. Oh, yang kedua belum. Mas Heru ya. Yang quote non tadi. Ya, quote non itu. Kira-kira itu jawabannya. Bukan, seandainya tidak bisa, kan tadi ahli ternyata menerangkan tidak bisa di Mahkamah Konstitusi. Kemana keadilan itu bisa dimohonkan penyelesaiannya? Nah itu soal nanti Pak, itu soal politik hukum, ya. Nggak bisa dibahas sekarang. Perlu rapat dulu DPR yang baru ini dengan pemerintah Presiden Prabowo Gibran. Ya, yang pertanyaan Pak Repli, jawab. Nah ini tadi dikutip putusan sengketa Pilpres 2004 ya. Nomor 6 semula adalah Profesor Mukhtar Jedawi digantikan oleh Dr. Halilul Khairi. Baik, jadi diganti Dr. Halilul Khairi ya? Iya. Baik. Yang hadir Dr. Halilul Khairi menggantikan Mukhtar Jedawi. Majelis. Mohon izin majelis. Kemudian ada satu lagi ahli yang belum disebutkan yang mulia, yaitu saksi yang ke-13, ahli Hasan Nasbi yang 13. Sudah kami panggil. Baik, jadi ada 8 ahli ya. Apa Pak Bambang? Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023 tentang tata cara beracara dalam perkara perselisihan, Pasal 42 ayat 1 menyatakan alat bukti keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dapat dilakukan oleh pemohon, pihak terkait dan Bawaslu paling lama 1 hari kerja sebelum sidang pemeriksaan dan mengandaikan. Iya, kemarin sudah disampaikan. Enggak, yang ini yang baru Pak Ketua. Yang hari ini baru diganti. Ketika Anda mengajukan, pemohon mengajukan ahli dan saksi, malah lebih dari kuota. Penentuan akhir ditentukan pada saat sidang. Kami melakukan yang sama. Baik, saya hanya mengajukan itu. Terima kasih majelis. Silakan maju para ahli. Sebentar Yang Mulia. Apa boleh saya bicara Yang Mulia? Apa Pak Madir? Ini begini. Kami mendengar tadi salah satu di antara ahli yang tidak dihadirkan ini adalah Profesor Andi Muhammad Asrun SH. Iya. Nah, saudara ahli ini sebelum begitu kita mulai untuk mempersiapkan segala hal terkait dengan permohonan ke MK ini, beliau masih sebagai Direktur Sengketa Pilpres untuk 03. Ya, yang kami khawatir bahwa kehadiran beliau sebagai ahli ini akan terjadi konflik kepentingan, ya, sehingga saya secara pribadi, sudah bisa ditangkap. Hukum, saya keberatan dengan kehadiran saudara Muhammad Andi Muhammad Asrun. Tapi sekarang sudah tidak lagi kan? Memang betul dia mengundurkan diri Yang Mulia, tetapi persiapan awal, ya, untuk mempersiapkan ini beliau terlibat. Ya, nanti keberatan Bapak dicatat, kemudian keterangan yang diberikan yang disampaikan berdasarkan di bawah sumpah itu yang sebenarnya kami nilai oleh mahkamah. Tapi keberatan Bapak kami pertimbangkan. Yang Mulia. Yang Mulia. Saya duluan toh. Apa saya diperkenankan? Ya, silakan Pak Dudung. Terima kasih Yang Mulia. Saya juga ingin menyampaikan atas nama pemohon 2 reservasi kami terhadap Saudara Muhammad Kodari. Kenapa kami melakukan reservasi? Karena kami percaya bahwa sebagai ahli harus bersikap independen, tidak bias. Tapi kami melihat bahwa Saudara Kodari itu terlibat dalam beberapa kegiatan, gerakan, misalnya
gerakan 1 putaran dan juga yang menyuarakan masa jabatan Jokowi untuk 3 periode. Nah, saya cuma menyampaikan reservasi nanti kami pertimbangkan Pak, mengganggu independensi yang bersangkutan. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Yang Mulia, apalagi sama kami juga menyampaikan satu catatan dan keberatan terhadap 2 orang sekaligus, kepada sahabat saya Margarito Kamis dan kepada sahabat saya Hasan Nasbi. Karena yang saya tahu beliau ini berdua itu sering sekali tampil di televisi mewakili 02. Bahkan pada acara terakhir saya dengan saudara Margarito Kamis, dia mengatakan bagian dari Prabowo, paling tidak pendukung Prabowo. Jadi kami yang mana juga, yang Pak Refli sampaikan? Iya. Yang mana namanya? Margarito Kamis dan Hasan Nasbi. Oke. Karena dua-duanya sering sekali mewakili 02 dalam perdebatan di televisi dan juga sering juga berhadapan dengan saya. Baik. Jadi kami meragukan juga independensinya untuk menyampaikan keterangan ahli. Iya, dicatat keberatan saudara. Silakan para ahli maju ke depan. Apa bisa satu lagi majelis? Majelis. Terakhir ya? Ya, terakhir ini terakhir. Saya mendapat informasi dari berita ini terhadap sahabat saya juga ini, Sobat Edi. KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Edi. Apa relevansinya? Baik, relevansi ini yang saya jelaskan. Ya, kalau memang apa itu? Relevansinya adalah, mohon majelis, pernyataan-pernyataan tidak sopan dari sebagian orang itu relevansinya adalah, yang mana yang tidak sopan, Pak? Tadi ada di... Ya, mohon semua menghormati persidangan ya. Jangan asal bicara di belakang, nanti bisa diminta keluar oleh petugas nanti. Silakan Pak Bambang. Relevansinya adalah seseorang yang menjadi tersangka, apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi, dan untuk menghormati mahkamah ini sebaiknya dibebaskan untuk tidak menjadi ahli. Iya, Bapak kan bekas mantan ketua KPK, baru penyidikan baru atau sudah tersangka baru? Nah ini disebutnya di sini sekalipun tersangka pun apa juga harus hak-hak privat? Saya ingin mengajukan ini sebagai sebuah keberatan dan nanti majelis akan mempertimbangkan. Iya, kami pertimbangkan dan ini penting sekali kami catat Pak. Oke, terima kasih. Yang mana yang Pak Refli sampaikan? Iya. Yang mana namanya? Margarito Kamis dan Hasan Nasbi. Oke. Karena dua-duanya sering sekali mewakili 02 dalam perdebatan di televisi dan juga sering juga berhadapan dengan saya. Baik. Jadi kami meragukan juga independensinya untuk menyampaikan keterangan ahli. Iya, dicatat keberatan saudara. Silakan para ahli maju ke depan. Apa bisa satu lagi majelis? Majelis. Terakhir ya? Ya, terakhir ini terakhir. Saya mendapat informasi dari berita ini terhadap sahabat saya juga ini, Sobat Edi. KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Edi. Apa relevansinya? Baik, relevansi ini yang saya jelaskan. Ya, kalau memang apa itu? Relevansinya adalah, mohon majelis, pernyataan-pernyataan tidak sopan dari sebagian orang itu relevansinya adalah, yang mana yang tidak sopan, Pak? Tadi ada di... Ya, mohon semua menghormati persidangan ya. Jangan asal bicara di belakang, nanti bisa diminta keluar oleh petugas nanti. Silakan Pak Bambang. Relevansinya adalah seseorang yang menjadi tersangka, apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi, dan untuk menghormati mahkamah ini sebaiknya dibebaskan untuk tidak menjadi ahli. Iya, Bapak kan bekas mantan ketua KPK, baru penyidikan baru atau sudah tersangka baru? Nah ini disebutnya di sini sekalipun tersangka pun apa juga harus hak-hak privat? Saya ingin mengajukan ini sebagai sebuah keberatan dan nanti majelis akan mempertimbangkan. Iya, kami pertimbangkan dan ini penting sekali kami catat Pak. Oke, terima kasih. Coba dibuka ininya. Iya, saya jawab aja, saya tahu. Kita buka dulu Pak, jangan sok tahu Pak. Kita buka dulu ininya Pak. Pak Bambang, sabar. Sabar. Kendalinya dari sini. Ke sini semua. Silahkan, coba dibuka. Jadi ini penting kita gelar karena memang didalilkan. Jadi kan kami mahkamah harus menjawabnya.
Jadi bukan jangan dianggap nggak ada manfaatnya juga. Ya, memperdebatkan di sini kepentingan kami untuk menjawab dalil dari kedua pemohon. Majelis. Ya. Cukup ya? Saya di slide-nya ahli tadi coba dilihat, itu tidak comparable. Sirekap KPU coba dilihat. Slide KPU itu sudah 88%, jaga pemilu cuma 50%. Coba lihat. Bagaimana kemudian ahli bisa membandingkan itu sudah comparable? Keahlian apa yang bisa menyatakan kayak gitu? Coba aja. Coba dibuka ininya. Iya, saya jawab aja, saya tahu. Kita buka dulu, Pak. Jangan sok tahu, Pak. Kita buka dulu ininya, Pak. Pak Bambang, sabar. Yang buat slide Pendalinya dari sini. Ke sini semua. Silahkan, coba dibuka. Slide-nya ahli tadi. Terus yang ada membandingkan, oke, next, terus, nah ini. Ya, yang lanjut. Satu lagi. Ya. Oke. Ini kan silakan dijawab ahli. Ya. Jadi begini, Pak Bambang ya. Jadi ini data yang saya ambil per hari ini. Jadi per hari ini memang kawal pemilu memang selesai sampai di sana karena mereka kan relawan semua. Mereka tidak dibayar, sehingga datanya memang tidak 100%. Demikian juga yang lain. Nah, yang kedua adalah begini, kalau data itu sudah lebih dari 50%, tidak akan banyak pengaruhnya pada hasil. Itu. Jadi, statistik aja menunjukkan sampel dari, kita cukup, teman-teman di lembaga survei tahu kan ya, kita cukup pakai sampel 2.200 saja sudah errornya sudah di atas, di bawah 22% misalnya. Yang saya ingin katakan, Majelis, yang satu kawal pemilu 82%, jaga pemilu 51%. Iya kan sudah dijelaskan tadi, biar kami yang menilai. Ya, cukup ya. Jangan comparable terus kemudian seolah-olah di 100%, itu juga tidak fair ahli. Cukup. Oke. Iya, kesempatan terakhir, Pak. Terima kasih. Ya. Dari sekian panjang lebar penjelasannya, tapi tidak menjawab pertanyaan saya, belum menjawab pertanyaan saya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih atas segala pertanyaan disampaikan kepada saya. Perkenankan saya menjawab pertanyaan satu persatu. Mudah-mudahan bisa dijawab. Jadi, Saudara Heru ya, pertanyaan pertama terkait dengan pemilu dan pemilu kada. Dari pihak terkait dulu. Dari pihak terkait ya, saya lupa saya. Ya, saudara pihak terkait ya, Profesor Ojek Kaligis. Ya, terkait dengan persoalan pemilu dan pemilu kada. Memang sejak awal ya rahim amandemen konstitusi, rahim amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu membedakan, tidak masukkan Prof. Oce. Pemilu kada, pemilu kepala daerah ke dalam sistem pemilu nasional dibedakan. Dikatakan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Demokratis bisa melalui DPRD secara langsung, kemudian dilakukan pemilihan secara langsung. Sejak awal sejarahnya beda. Jadi oleh karena itu tidak bisa bedakan. Kemudian juga ada putusan MK, ya, putusan Mahkamah Konstitusi. Saya kutip ini putusan MK. Ya. Yaitu putusan 97 PU 11 2013. Ini sangat prinsipal sekali dan selalu saya tahu menjadi perdebatan di Mahkamah Konstitusi. Apakah pemilu kada itu masuk rejim pemilu? Dan bagaimana penanganan sengketa pemilu? Bahwa putusan ini mengatakan itu inkonstitusional. Walaupun sudah dirubah kemudian. Tetapi sejatinya dalam rahim Mahkamah Konstitusi mengatakan kita keluarkan ini pemeriksaan sengketa pemilu. Biarkan dibentuk oleh pengadilan khusus. Mari kita jadikan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan undang-undang. Biar marwah kenegarawan itu lebih tinggi, lebih melekat. Itu jawaban saya yang secara itu. Kemudian soal penetapan hasil ya, misalnya ada putusan pemilu kada ingin diterapkan dalam kasus pemilu presiden, saya kira dari ajasnya saja, dari lahirnya rahim ide pemilu kada itu berbeda dengan pemilu nasional dan implikasinya beda. Bayangkan kalau tiba-tiba semuanya dirubah, diulang secara total, mulai dari mana? Dan ada satu lagi yang menurut saya ada satu keanehan. Ketika ada permintaan untuk mencoret hanya Gibran Rakebumi sebagai cawapres, bagaimana mencari
pengganti Gibran ini untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto sebagai paslon calon presiden 02. Ini pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah tidak mau dijawab, seolah-olah dibiarkan begitu saja. Sekali lagi, penetapan Gibran berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional. Kalau Anda keberatan terhadap Mahkamah Konstitusi, bukan terhadap produk KPU. Dan sekaligus saya jawab pertanyaan Repli ya, bahwa memang ada persoalan yang dalam pemilu kada. Saya berikan contoh ekstrim, Pak Repli, Pak Bambang ya, terkait dengan pemilu kada Bengkulu Selatan 2008. Itu sangat ekstrim kondisinya. Seorang yang pernah dihukum penjara karena terlibat pembunuhan cinta segitiga dihukum 7 tahun. Namanya beda. Nama di KTP, nama di kampung, nama di kampus beda. Nama aslinya adalah Dirman Mahmud. Tapi nama di KTP, nama di kampus, Robin namanya. Supaya lebih keren karena tinggal di kota. Ya. Melanjutkan dari pernyataan Profesor Yusril tadi mengenai hukuman yang telah dijatuhkan kepada salah seorang hakim karena terkait dengan etika profesi, pelanggaran etika profesi. Nah, pada sisi yang lain, memang betul terhadap hakim itu sudah dijatuhi ya, karena dianggap melanggar kode etik. Persoalan pokoknya adalah putusan itu sendiri ya, yang dihasilkan dari pelanggaran kode etik ya, apakah juga sebenarnya ini adalah satu bentuk pelanggaran nol ya, kalau kita lihat dari sisi filsafat. Saya kira ini yang perlu juga dijawab oleh saudara ahli ya. Apakah ketika orang yang menjatuhkan putusan itu sudah dihukum, putusan itu tidak layak lagi untuk dipersoalkan? Mestinya kan tidak begitu. Ya. Radbruch misalnya mengatakan bahwa hukum itu kan harus ada keadilan, kemanfaatan dan seterusnya. Ya. Itu pertanyaan saya yang pertama kepada saudara ahli. Kemudian yang kedua yang saya ingin tanya kepada saudara ahli tadi menerangkan bagaimana hukum Islam menempatkan keadilan, ya, bahwa keadilan itu harus diletakkan pada tempatnya. Saya setuju dengan itu. Nah, pertanyaan saya begini, ketika seseorang yang mempunyai kekuasaan, ya, mau menempatkan anaknya dalam posisi tertentu karena dia sudah tidak berhasil ya untuk meraih atau memperpanjang kekuasaan itu, apakah menurut saudara ahli tindakan seperti ini yang mengubah undang-undang ya melalui satu putusan yang cacat secara hukum dan secara logis juga tidak tepat, ini masih kita bisa katakan merupakan satu tindakan untuk mendapatkan keadilan? Karena saya tahu, misalnya kita tahu bahwa Nabi pernah menyampaikan satu hadis, kalau anaknya itu mencuri Fatimah itu, akan dia potong tangannya. Sampai seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau terkait dengan ini, apakah memang ada petunjuk-petunjuk dari agama kita yang memperkenankan seorang pejabat negara, ya, seorang penguasa untuk menempatkan anaknya sebagai pengganti dari dirinya? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang kepantasan dan kepatutan seperti saudara ahli katakan tadi, pertanyaan pokoknya, apakah Gibran itu lebih pantas dari Profesor Yusril misalnya untuk jadi wakil presiden? Ya. Karena begini, kenapa saya tanyakan kepada saudara ahli? Soal persyaratan terhadap Gibran harus melakukan perubahan terhadap undang-undang, itu satu. Ya. Dari segi ketokohan dan pengalaman, Gibran itu wali kota. Profesor Yusril, ya, dia adalah mantan Menteri Sekretaris Negara. Keberatan yang mulia karena sudah menjadikan pendapat. Ya. Langsung pertanyaan saja, Pak. Pertanyaan saya begini, dalam kondisi seperti ini, ya, apakah saya bicara tentang pada tempatnya, saudara ahli katakan itu tadi. Apakah ini mengubah undang-undang ini dengan menyampingkan orang-orang yang patut, itu dianggap sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya? Sudah ya? Satu lagi yang mulia, kalau sudah tiga, boleh. Bapak. Baru tiga, satu lagi. Iya, Pak Mulia juga sudah tiga. Singkat saja. Baik, saya ingin pendapat saudara ahli masih terkait dengan soal
etika ini tadi, ini kan sudah ada juga putusan DKPP yang menganggap bahwa KPU itu dalam istilahnya mereka melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan dikatakan juga itu adalah memutus sesuatu yang tidak biasa. Nah, saya ingin pendapat saudara ahli tentang soal ini. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari termohon? Tidak ada. Dari Bawaslu? Ada Yang Mulia. Izin. Silakan. Karena beberapa kali kita disebut terus sama pemohon 01. Saya ingin bertanya kepada ahli. Cukup. Maksud saya, cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat kepada Bapak Arief Hidayat. Karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa Pak Hotman? Ya. Sebentar Pak Hotman. Tadi pada waktu mengirim tapik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami Mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Enggak, tapi saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke. Jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan. Majelis, Yang Mulia. Majelis cukup. Maksud saya, cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi, silakan. Hotman. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, saya bisa memaklumi situasi seperti ini. Tetapi karena memang kenyataannya Yang Mulia memang membutuhkan informasi tersebut, tentunya kita harus gali lebih lanjut. Dan tadi meskipun sudah dijelaskan bahwa memang ternyata setelah dijelaskan bahwa Sirekap itu bukanlah menentukan hasil penghitungan suara, di mana di dalam perkara ini kita justru mempersoalkan tentang hasil perhitungan suara yang benar atau tidak benar. Dan kemudian ada kecurigaan-curigaan dari pihak pemohon tentang adanya Sirekap ini. Saya hanya ingin saja mengkonfirmasi. Tadi ahli dari Profesor Marsudi sudah tegas menyatakan ketika saya tanya, apakah betul Sirekap ini bisa mempengaruhi perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU? Ahli tersebut tadi menyatakan tidak. Justru hasil daripada perhitungan berjenjang inilah nanti akhirnya yang dimasukkan kepada Sirekap. Sekarang karena Anda yang membuat alat ini, saya tanya, apakah benar pernyataan daripada ahli tersebut, apakah memang alat Sirekap ini bisa atau tidak untuk mempengaruhi perhitungan daripada perhitungan berjenjang yang dilakukan oleh KPU. Sehingga kita bisa tahu kalau memang ini
pernyataan saudara dengan Marsudi bersesuaian, maka berarti bagi kita akan cukup jelas untuk dapat menyimpulkannya. Terima kasih. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang kepantasan dan kepatutan seperti saudara ahli katakan tadi, pertanyaan pokoknya, apakah Gibran itu lebih pantas dari Profesor Yusril misalnya untuk jadi wakil presiden? Ya. Karena begini, kenapa saya tanyakan kepada saudara ahli? Soal persyaratan terhadap Gibran harus melakukan perubahan terhadap undang-undang, itu satu. Ya. Dari segi ketokohan dan pengalaman, Gibran itu wali kota. Profesor Yusril, ya, dia adalah mantan Menteri Sekretaris Negara. Keberatan yang mulia karena sudah menjadikan pendapat. Langsung bertanya saja. Pertanyaan saya begini, dalam kondisi seperti ini, ya, apakah saya bicara tentang pada tempatnya, saudara ahli katakan itu tadi, apakah ini mengubah undang-undang ini dengan menyampingkan orang-orang yang patut, itu dianggap sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya? Sudah ya? Satu lagi yang mulia, kalau sudah tiga, boleh. Bapak. Baru tiga, baru satu lagi. Iya, Pak Mulia juga sudah tiga. Singkat saja. Baik, saya ingin pendapat saudara ahli masih terkait dengan soal etika ini tadi. Ini kan sudah ada juga putusan DKPP yang menganggap bahwa KPU itu dalam istilahnya mereka melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan dikatakan juga itu adalah memutus sesuatu yang tidak biasa. Nah, saya ingin pendapat saudara ahli tentang soal ini. Terima kasih yang mulia. Baik, dari termohon tidak ada, dari Bawaslu ada yang mulia. Izin. Silakan. Karena beberapa kali kita disebut terus sama pemohon 01. Saya ingin bertanya kepada ahli. Tapi kami melihat bahwa saudara Hodari itu terlibat dalam beberapa kegiatan gerakan, misalnya gerakan 1 putaran, dan juga yang menyuarakan masa jabatan Jokowi untuk 3 periode. Dan saksi malah lebih dari kuota. Penentuan akhir ditentukan pada saat sidang. Kami melakukan yang sama. Baik, saya hanya mengajukan itu. Terima kasih. Silakan. Silakan maju para ahli. Sebentar yang mulia. Apa boleh saya bicara yang mulia? Apa Pak Madir? Ini begini. Kami mendengar tadi salah satu di antara ahli yang tidak dihadirkan ini adalah Profesor Andi Muhammad Asrun SH. Iya. Nah, saudara ahli ini sebelum begitu kita mulai untuk mempersiapkan segala hal terkait dengan permohonan ke MK ini, beliau masih sebagai Direktur Sengketa Pilpres untuk 03. Ya, yang kami khawatir bahwa kehadiran beliau sebagai ahli ini akan terjadi konflik kepentingan. Ya, sehingga saya secara pribadi, sudah bisa ditangkap. Saya keberatan dengan kehadiran saudara Muhammad Andi Muhammad Asrun. Tapi sekarang sudah tidak lagi kan? Memang betul dia mengundurkan diri yang mulia, tapi persiapan-persiapan awal ya untuk mempersiapkan ini beliau terlibat. Ya nanti keberatan Bapak dicatat, kemudian keterangan yang diberikan yang disampaikan berdasarkan di bawah sumpah itu yang sebenarnya kami nilai oleh Mahkamah. Baik. Tapi keberatan Bapak kami pertimbangkan. Yang mulia. Yang mulia. Saya duluan toh. Apa saya silakan Pak Dudung. Terima kasih yang mulia. Saya juga ingin menyampaikan atas nama pemohon 2 reservasi kami terhadap saudara Muhammad Kodari. Kenapa kami melakukan reservasi? Karena kami percaya bahwa sebagai ahli harus bersikap independen, tidak bias. Tapi kami melihat bahwa saudara Kodari itu terlibat dalam beberapa kegiatan gerakan, misalnya gerakan 1 putaran, dan juga yang menyuarakan masa jabatan Jokowi untuk 3 periode. Nah, saya cuma menyampaikan reservasi nanti kami pertimbangkan Pak. Mengganggu independensi yang bersangkutan. Terima kasih yang mulia. Baik. Yang mulia. Apalagi? Sama. Kami juga menyampaikan satu catatan dan keberatan terhadap 2 orang sekaligus. Kepada sahabat saya Margarito Kamis dan kepada sahabat saya Hasan Nasbi. Karena yang saya tahu beliau ini berdua itu sering sekali tampil di televisi mewakili 02. Bahkan pada acara terakhir saya dengan saudara Margarito Kamis, dia mengatakan bagian dari Prabowo, paling tidak pendukung Prabowo. Jadi yang mana juga, yang Pak Refli sampaikan? Ya. Yang mana namanya? Margarito Kamis dan Hasan Nasbi. Oke. Karena dua-duanya sering sekali mewakili 02 dalam perdebatan di televisi dan juga sering juga berhadapan dengan saya. Baik. Jadi kami meragukan juga independensinya untuk menyampaikan keterangan ahli. Ya, dicatat keberatan saudara.
Silakan para ahli maju ke depan. Apa bisa satu lagi majelis? Majelis. Terakhir ya? Ya, terakhir ini terakhir. Saya mendapat informasi dari berita, ini terhadap sahabat saya juga ini, Sobat Edi. KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Edi. Apa relevansinya? Baik, relevansi ini yang saya jelaskan. Ya, kalau memang apa itu? Relevansinya adalah, mohon majelis, pernyataan-pernyataan tidak sopan dari sebagian orang itu di. Ya, yang dari Pak Heru. Pak Heru, oke. Pak Heru tadi bertanya soal apakah putusan yang dalam pemilu kada, sengketa pemilu kada bisa diterapkan dalam pilpres, kira-kira gitu ya. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Karena implikasinya sekali lagi, ya sejarah asal muasal beda. Implikasinya udah mengerti. Ya, kalau saya suruh ulang secara langsung, kenapa suruh ulang langsung? Menggugurkan, pertama-tama diminta menggugurkan Gibran. Ya, hanya Prabowo bertanding, dicari gantian. Ini tidak sesuai dengan sistem hukum. Ini pendapat yang tidak berdasar hukum. Kemudian kalau Pak Prabowo misalnya dan Gibran didiskualifikasi, putusan MK tidak mengenal diskualifikasi, tidak mengenal diskualifikasi. Silakan lihat, kaji. Saya sudah meneliti persoalan ini dan sudah menulis 17 buku tentang ini. Jadi saya ngerti itunya. Jadi nggak bisa, Pak. Ya. Kemudian terjadi perkembangan, ya perkembangan tentang apakah perkara itu datang dari pilkada segala macam. Saya lihat sekali lagi, Pak. Ya, sekali lagi, sejatinya mahkamah ini, mahkamah ya, dilihat dari putusan-putusan dan kemudian sejarah perdebatan putusan MK, mahkamah ini ingin menyampingkan kok, mengeluarkan pemeriksaan sengketa pemilu keluar dari MK agar MK konsisten mengadili hanya perkara perundang-undangan. Itu Pak. Jadi tidak selamanya misalnya perkembangan kemudian ingin diterapkan. Itu tahun berapa? Kembali pada Mas Bambang bahwa putusan 2019 Pak itu jelas menggarisbawahi bahwa sengketa proses di Bawaslu di MK-nya. Saya kira itu jelas Pak. Saya kira mudah-mudahan sudah terjawab Mas Bambang. Oh, yang kedua belum. Mas Mas Heru ya. Yang quote non tadi. Ya, quote non itu. Kira-kira itu jawabannya. Bukan, seandainya tidak bisa. Kan tadi ahli ternyata menerangkan tidak bisa di Mahkamah Konstitusi. Kemana keadilan itu bisa dimohonkan penyelesaiannya? Nah, itu soal nanti Pak. Itu soal politik hukum. Ya, nggak bisa dibahas sekarang. Perlu rapat dulu DPR yang baru ini dengan pemerintah Presiden Prabowo Gibran. Ya, yang pertanyaan Pak Repli, jawab. Nah ini tadi dikutip putusan sengketa Pilpres 2004 ya.